Apa kalian bosan dengan film yang menggunakan kecanggihan sebagai latar belakang ceritanya? Film yang ditulis, diproduseri dan disutradarai oleh Mel Gibson ini bisa mengajak kita kembali ke zaman primitif. Tidak ada pakaian modis dan mahal di sini. Tidak ada mobil, tidak ada perhiasan, dan tidak ada kosmetika. Yang menjadi setting film di sini adalah sebuah hutan lebat dan penghuninya yang menjadikan berburu sebagai mata pencarian mereka. Mereka tinggal berkelompok, hidup rukun dan sederhana. Film ini ditampilkan pada tahun 2006, berdurasi 140 menit. Diperankan oleh Rudy Youngblood sebagai pemeran utamanya. Oke, mungkin cukup untuk perkenalan film ini. Langsung saja kami rangkum alur cerita film Apocalypto 2006. Selamat menyaksikan. Dikisahkan pada masa peradaban suku Maya, salah seorang anggota suku Maya yang menjadi pemeran utama bernama Jaguar Paw bersama kelompoknya sedang berburu babi hutan di tengah hutan lebat. Kegiatan sehari-harinya memang berburu binatang hutan bersama teman-teman dan kepala kelompok yang sekaligus ayah Jaguar Paw bernama Flynn Sky. Kelompok mereka adalah kelompok yang ramah dan tidak menyerang atau menguasai kelompok manapun. Mereka hidup dengan damai bersama keluarga besarnya. Ketika mereka berburu di hutan sambil bercanda, tidak sengaja mereka bertemu dengan kelompok lain. Anggap saja nama ketuanya Bandrek, yang sepertinya sedang dalam perjalanan untuk mengungsi. Mereka membawa para istri dan anak-anaknya, dan mereka berbicara tentang sekelompok orang yang menghancurkan perkampungannya. Setelah itu mereka melakukan aksi perdamaian dengan cara bertukar makanan oleh kelompok Flynn, dan Bandrek mengatakan bahwa dia hanya numpang lewat untuk mencari pemukiman baru yang aman. Setelah mendengar pernyataan Bandrek, Jaguar Paw yang penasaran ingin mengetahui lebih dalam tentang pemukimannya yang diserang, namun Flynn menahannya. Flynn beserta kelompoknya tidak percaya dengan hal itu. Mereka tidak melihat hal apapun yang mengancam kelompoknya, dan Flynn berasumsi bahwa kekhawatiran merasuki jiwa mereka. Saat sampai ke pemukiman, mereka pulang sambil membawa hasil buruannya menemui istri dan anak-anak mereka. Tiba-tiba mertua si Tumpul datang dan memerintahkan agar berusaha untuk produksi anak karena mertuanya tidak sabar ingin menimang cucu. Saat baru pemanasan seketika si Tumpul berteriak karena penisnya terasa panas saat dioleskan kembang balsem yang diberikan Flynn. Mereka pun tertawa di atas penderitaan orang lain. Memang si Tumpul ini sering dijadikan bahan prank karena kepolosannya. Semua tampak tenang dan bahagia, sampai keesokan harinya kelompok penyerang itu memang ada. Saat Jaguar Paw bermimpi, firasat buruknya mengatakan ada sesuatu yang akan terjadi, lalu instingnya melihat ranting yang bergerak di beberapa titik, menandakan ada sekelompok orang yang akan menghampirinya, dan melihat bayangan api di antara pepohonan. Seketika Jaguar Paw tersadar bahwa ada orang yang ingin menyerang pemukiman mereka. Dengan tergesa-gesa Jaguar Paw membangunkan istrinya yang sedang hamil tua bernama Seven, beserta putra sulungnya yang masih balita bernama Turtle Sran. Sebelum anak dan istrinya sampai di dasar sumur, pemukimannya telah diserang oleh kelompok penyerang yang dipimpin oleh Zero. Jaguar Paw menyuruh mereka masuk ke sebuah sumur besar yang sudah kering tidak jauh dari rumah mereka. Saat Jaguar Paw secara tergesa-gesa menurunkan anak dan istrinya, tiba-tiba salah satu kelompok Zero melihat lalu menghampirinya. Karena panik, tali yang diulur semakin diulur secepat mungkin lalu dilepaskan, dan setelah bertarung Jaguar Paw berhasil membunuhnya. Setelah itu dia bergegas membantu yang lain dan berjanji akan kembali lagi.
Setelah meninggalkan istri dan anaknya di dalam sumur, Jaguar Paw segera berlari membantu kelompoknya melawan kelompok Zero. Salah satu dari kelompok Zero yang bernama Middle Eye, merasa kesal karena Jaguar Paw hampir menghabisi nyawanya saat ingin membalas, namun Zero melarang untuk membunuh tawanan yang dia tangkap. Setelah mendengar bahwa Flynn adalah ayah dari Jaguar Paw, dia lalu membunuh Flynn seperti kambing jantan untuk mengurangi rasa kesalnya pada Jaguar Paw. Karena secara tiba-tiba, dan persiapan yang kurang matang, akhirnya kelompok dari Flynn berhasil dilumpuhkan. Semua yang melawan dihabisi secara keji, banyak mayat tergeletak, perempuan yang montok diperkosa. Setelah itu mereka semua pria dan wanita dewasa ditawan dan diikat berbaris termasuk Jaguar Paw. Saat Jaguar Paw memandang sekilas ke arah sumur tempat istri dan anaknya, timbul kecurigaan dari kelompok Zero yang bernama Snake Ink. Dia lalu menghampiri sumur itu dan melemparkan batu besar untuk mengetahui kecurigaannya. Saat Turtle Run terdengar merintih kesakitan, tali yang diikatkan ke pohon langsung diputuskan. Jika dia tahu ada barang mahal di dalamnya pasti ikut ditawan. Perjalanan yang mereka tempuh sangat berat, ditambah lagi posisi mereka yang terikat satu sama lain dihubungkan tepat di leher. Jika ada salah seorang di antara mereka yang berjalan terlalu lambat atau terjatuh, maka itu akan mengakibatkan mereka semua tercekik. Maka mereka harus saling membantu jika ada yang terjatuh agar bisa tetap selamat, belum lagi mereka dicambuk jika berjalan terlalu lambat. Saat sampai di kota maya, mereka bertemu dengan seorang anak indigo yang terkena wabah penyakit menular, lalu salah satu dari kelompok Zero mengusirnya dengan memukul secara kasar. Anak itu seketika menatap ke arah Jaguar Paw, lalu mengatakan pada kelompok Zero bahwa dia bisa melihat kematiannya. Dan memberitahukan agar berwaspadalah pada hari kegelapan, berhati-hatilah pada orang yang membawa seekor jaguar, seorang yang kalian tawan akan mengubah langit lalu mengembalikannya. Dan menceritakan akhir peradaban dari dua orang kelompok Zero yang akan terpecahkan misterinya di ending film. Sebelum sampai di lokasi ritual persembahan Dewa Matahari yang diberi nama Kukulkan, mereka melewati para pekerja paksa dan pasar lelang, lalu menjual wanita tawanannya yang nanti akan dijadikan budak. Namanya juga kota, jadi di sini sudah mengenal pakaian dan mata uang logam yang peradabannya lebih maju. Lalu para lelaki yang ditawan dibawa ke kuil berdarah, yaitu ritual persembahan untuk Dewa Matahari, yang nantinya akan diambil jantungnya lalu kepalanya dibuat seperti bermain boli. Raja pimpinan kota beserta seluruh anggotanya hadir untuk melihat ritual persembahan yang sedang berlangsung, dan rakyatnya pun bersorak-sorak sambil menari. Ucok Baba pun ikut melihat ritual yang sedang berlangsung, tempatnya berada di puncak sebuah kuil piramida batu yang bertangga-tangga. Saat Kang Potong mengambil jantung para tawanannya, semua tampak terbiasa, tidak terjadi hal aneh. Namun ketika Jaguar Paw dibaringkan, tiba-tiba terlihat gerhana matahari total mulai nampak, yang menandakan untuk berhenti melakukan ritual pemotongan pala ayam. Pala manusia. Setelah itu Kang Potong memerintahkan untuk melepaskan semua tawanannya yang tersisa. Namun saat ingin dilepaskan sepertinya Zero ini masih kurang ikhlas. Mereka punya cara keji untuk meloloskan tawanannya dengan cara sembaring berlatih memanah, dan para tawanan itu sebagai targetnya. Sebelum permainan dimulai, Zero menunjuk anaknya untuk menghabisi nyawa tawanannya jika ada yang sekarat. Namun saat si tumpul sekarat terkena panah, dia lalu pura-pura mati untuk mengelabui anaknya Zero, sebut saja Somat. Karena si tumpul ini teringat pesan dari Jaguar Paw saat ritual persembahan, yang mengatakan bahwa ini belum saatnya, dia lalu ingin menyelamatkan sahabatnya dengan menarik kaki Somat lalu berkata, larilah.
Setelah Jaguar Paw berhasil mematahkan panah yang tertancap di pinggangnya, dia lalu mengarahkan panah itu tepat di leher Somat. Saat Zero melihat anak kesayangan tumbang, dia lalu bergegas lari menghampirinya.